Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu atau belajar agama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Ammah, yaitu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan pertama di pekan yang lalu kita sudah membahas tafsir surat Al-Fatihah, yaitu surat yang pastinya kita baca ketika kita sholat, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun ibadah sholat. Dan di dalam Al-Fatihah itu kita belajari salah satu ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, karena kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita bisa ibadah itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu tafsir surat An-Nas. Jadi kita mulai dari belakang, karena ini yang sering kita baca. Jadi nanti An-Nas ke atas ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Sebelum memasuki surat An-Nas tafsirnya, maka surat An-Nas ini insya Allah juga sering kita baca dalam sehari semalam. Ya, jadi surat An-Nas ini salah satu surat yang insya Allah sering kita baca dalam sehari semalam. Setidaknya ada lebih dari 5 kali mungkin ya. Misalnya surat An-Nas ini kita baca pada zikir pagi dan petang, seperti saat ini. Itu kita jangan lupa zikir pagi. Ya, di antara zikir pagi itu kan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Nanti diulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi masing-masing 3. Kemudian nanti zikir petang, habis asar itu kita baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ini sudah 2 waktu. Jadi 2 waktu ini kita baca, pagi hari dan sore hari. Kemudian kata para ulama, surat An-Nas ini juga disunnahkan dibaca setelah selesai sholat, setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, 1 kali. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu setiap selesai sholat. Jadi sudah 7 kali zikir pagi dan petang. Kemudian habis sholat itu kita baca, disunnahkan. Kemudian tambah 1 lagi, yaitu kapan? Sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Kalau kita perhatikan salah satu contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, itu kalau beliau hendak tidur, itu beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau tiupkan, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuhnya. Diulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, kemudian diusap. Jadi kurang lebih total berapa kali? Ada 8 kali kita membaca surat An-Nas. Kurang maksudnya 8 waktu ya, 8 waktu, 8 momen. Di situ Nabi SAW mencontohkan kita untuk membaca surat An-Nas. Kemudian di sini disebutkan, di surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan atau ucapkan,
aku berlindung ya bi rabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Kata Syekh Utsaimin di sini, wallahu azza wa jalla. Tuhannya manusia pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbun nas wa ghairuhum. Allah Subhanahu wa taala Tuhannya manusia dan Tuhan juga selain manusia. Ya. Rabbun nas, Rabbul malaika, Rabbul jin, Rabbus samawat, wa Rabbul ardi, wa Rabbus syams, wa Rabbul qamar. Ya, jadi kalau kita ingat ayat ini, Qul a'udzu birabbin nas, ini teringat tentang salah satu pembagian tauhid. Yaitu ada yang namanya tauhid rububiyah. Jadi di ayat yang pertama ini Allah mengajarkan kita untuk berlindung kepadanya dengan rububiyahnya. Ya, bi rabbin nas, Rabb. Ini rububiyah. Dan rububiyah itu kalau kita sudah pernah belajar atau pernah baca atau pernah menyimak mendengar kajian, rububiyah itu kan terkait dengan keyakinan, keimanan hanya Allah yang Maha menciptakan. Hanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Hanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini dan isinya. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan dan semisal dengannya. Ini namanya keyakinan kita terhadap rububiyah. Ya. Hanya Allah yang menciptakan. Allah Maha Esa. Hanya Allah yang mengatur. Jadi kalau ada sebagian orang yang berkeyakinan ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka ini kesyirikan para jemaah. Harus kita waspadai. Keyakinan umat Islam, keyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang rububiyah ini adalah kita meyakini hanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita tawakalnya kepada Allah karena Allah yang ngatur semuanya. Ya, dari yang kecil sampai yang besar semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah kalau kita perhatikan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul itu seringnya mereka menyebut tentang Rabb. Ya, misalnya doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri, kan begitu. Rabbi syrahli, wahai ya Allah, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Jadi Nabi Musa ketika beliau berdoa, beliau menyebut rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang Maha mengabulkan doa, Allah yang Maha berkuasa, Maha mampu untuk mengabulkan doa. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, beliau juga menyebut tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas sholat. Jadikan aku termasuk orang yang menjaga, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku, anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa. Ya. Jadi doanya para nabi, para rasul itu banyak para jamaah yang mereka ketika berdoa itu menyebut dan mengingat tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa-doa yang lain, doanya Nabi Ibrahim juga sama putranya Nabi Ismail di surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz 1 itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan pasti ikhlas ya dalam berdoa. Dalam beramal kan pasti ikhlas. Kita yakin hal itu. Tapi mereka mesti berdoa minta kepada Allah agar diterima amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Intinya di situ contoh-contoh doa dari para nabi dan para rasul itu mereka mengajarkan kita kalau doa itu ingat akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita doa
Maka jangan lupa menyebut apa rububiyah. Ya Allah ya Rabbi, mudahkan urusanku. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku ini itu. Minta kepada Allah dengan rububiyahnya. Itu bahasa kita kan gitu para jemaah. Syukur-syukur kalau kita menghafal doa dari Al-Qur'an sebagaimana doanya para anbiya, para nabi dan para rasul tadi. Banyak kok doa-doa para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kembali kepada pembahasan. Jadi dalam ayat ini, ayat pertama dari surat An-Nas, yaitu Allah mengajarkan kita melalui Nabi Muhammad SAW agar kita berlindung kepadanya dengan rububiyahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin nas. Yaitu yang merajai manusia, yang memiliki manusia. Al-malikul ladzi lahu sultanul ulya fin nas wat tasarruful kamil huwa Allahu azza wa jalla. Yaitu yang merajai manusia, yang memiliki manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Malik. Dan Malik ini salah satu nama di antara nama-nama Allah, yaitu salah satu Asmaul Husna. Oleh karenanya kita boleh memberi nama anak kita Abdul Malik, hambanya Allah yang Maha Raja. Ya, Abdul Malik ini kan salah satu nama bisa kita berikan kepada anak kita misalnya atau kepada cucu kita, karena itu nama yang isinya penghambaan. Ya, Malikin Nas, Allah yang memiliki, ya, yang merajai manusia dan selain manusia. Ya, Allah yang Maha berkuasa. Karena pada hakikatnya semuanya itu miliknya siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, kan begitu para jemaah. Kalau kita ingat di surat Al-Baqarah awal-awal juz yang kedua, kalau kita ditimpa musibah, kita mengucapkan inna lillah. Kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, diri kita, nyawa kita, jasad kita, anak kita, istri kita, rumah kita, mobil, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memiliki semuanya itu. Kita ini sekedar dititipi. Ya, ingat itu, kita ini sekedar dititipi. Ya. Oleh karenanya kalau kita ingat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman kan nabi yang Allah berikan kekayaan, sekaligus Allah berikan kerajaan. Kerajaannya Nabi Musa ini enggak tanggung-tanggung. Beliau punya rakyat itu dari bangsa jin. Bukan rakyatnya jadi bukan dari manusia saja, tapi rakyatnya Nabi Sulaiman dari bangsa jin juga. Kemudian beliau bisa bahasa binatang. Apa kata Nabi SAW? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya. Jadi yakinlah semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah sebut Malikin Nas, yang merajai, yang memiliki, ya, menguasai manusia dan tentunya selain manusia juga. Ya, jadi kalau kita ingat semuanya itu titipan dari Allah, kalau Allah mengambil titipan itu jangan protes. Jangan ngamuk, jangan mangkal, ya, jangan dongkol. Semuanya milik Allah. Kalau Allah mengambil sewaktu-waktu, ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya, Allah tidak mendolimi hambanya. Ya, apa-apa yang Allah ambil itu memang miliknya. Kita nggak bisa menahannya, nggak bisa menghalang-halanginya. Ya, kalau kita takziah ke saudara kita yang dia ditimpa musibah, maka di antara doa takziah itu apa? Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Allah ambil. Wa lahu ma a'ta, milik Allah apa yang Allah berikan. Jadi kalau orang itu ketika dia takziah ke rumah kita, misalnya kita kena musibah, dia mengucapkan ini, jadi kita ingat lillahi ma akhad, milik Allah apa yang Allah ambil. Oh, kita tenang bersama. Oh Yesus, ini miliknya Allah. Allah yang ambil. Ya sudah, kita sebagai hamba, maka kita nurut, kita pasrah, sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, ini masalah iman. Ya, ini masalah kembali kepada keimanan. Ini ayat yang kedua, Malikin Nas. Kemudian Allah sebutkan ayat berikutnya, Ilahin Nas. Ilah yaitu sesembahannya manusia. Ya, ai ma'luhuhum wa ma'buduhum
fal ma'budu haqqan alladzi ta'allahul qulub wa tuhibbuhu wa tu'azzimuhu wa Allahu azza wa jalla. Maksudnya ilahin nas, yaitu sesembahan ya, yang disembah manusia dan seluruh makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ilah. Oleh karenanya kalau kita mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, ilah kan di situ ada ilah ya, la ilaha illallah, ilah. Ilah di sini ada sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang tepat dan makna yang lurus dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Kan ini kalimat tauhid ini ruh dalam Islam itu sendiri. Karena sebagian orang hanya menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal di sana ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kan ada kan? Ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi Tuhan-Tuhan itu tidak berhak disembah. Keyakinan kita umat Islam, yang dimana keyakinan ini diajarkan oleh Nabi SAW, yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki segala-galanya, itulah yang berhak disembah dan berhak diibadahi. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian ini tadi kita sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya, ini semuanya menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari apa? Kan begitu. Pernah saya dengar ceramah dari salah seorang ustadz. Jadi kita hidup ini itu diantaranya menggapai dua hal. Ingin mendapatkan kebaikan atau berlindung dari keburukan. Ya, saya ulangi. Hidupnya seseorang, manusia yang berakal ya, yang waras, itu tidak akan terlepas dari dua hal. Dia ingin mendapatkan kebaikan dan atau dia berlindung dari keburukan. Ya, kebaikan kan banyak. Kebaikan itu juga kekayaan, kemakmuran. Ya, kebaikan ini banyak. Anak soleh, istri soleha, rezeki lancar, ilmu yang bermanfaat. Ini kebaikan. Jadi hidupnya manusia, termasuk secara khusus di sini kaum muslimin, itu tidak terlepas dari dua hal. Mencari kebaikan, memohon kebaikan, atau berlindung dari keburukan. Keburukan ini juga banyak. Keburukan ini juga ya kemaksiatan, keburukan ini seperti kejahatan dan lain sebagainya. Maka dalam ayat ini atau surat ini Allah mengajarkan kita berlindung dari salah satu keburukan yang paling agung atau di antara keburukan yang paling dahsyat, yaitu Allah sebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Ya, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas itu kan bisikan-bisikan al-khannas, dari bisikan-bisikan syaitan. Ya. Maka di sini al-waswas qala al-ulama innaha masdar yuradu bi ismul fa'il al-muwaswis. Apa yang dimaksud dengan waswas? Alladzi min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang memiliki sifat al-khannas. Al-khannas ini sifatnya syaitan. Maksudnya al-khannas itu, kalau seorang muslim itu ingat Allah, zikir kepada Allah, maka syaitan ini lari, menjauh. Tapi kalau muslim atau muslimah ini lupa, lalai, tidak mengingat Allah subhanahu, maka syaitannya akan mendekat, menggoda, membisiki, merayu. Ini namanya al-khannas. Disebutkan oleh ulama tafsir dari kalangan para sahabat, al-khannas itu kalau seseorang itu ingat Allah, zikir kepada Allah, syaitannya akan lari, jauh. Ya. Tapi kalau manusia ini lalai, maka syaitan akan mendekat. Oleh karenanya, kita itu diajari oleh Nabi zikir dan doa di berbagai macam kesempatan dan keadaan.
mau makan doa. Ya, mau masuk rumah doa. Naik kendaraan, keluar rumah doa. Naik kendaraan ada doa lagi. Ya, di jalan banyak-banyak zikir. Ketika naik motor, mau roda 2, mau roda 4, di jalan banyak zikir. Supaya kita ini dilindungi sama Allah dari yang namanya waswas ini tadi. Ya, yang pernah umroh atau haji lah, dari perjalanan Madinah ke Mekah, itu kan di pinggir-pinggir di Saudi itu kan ada papan subhanallah. Agak kesana lagi nanti papan apa? Alhamdulillah. Agak kesana lagi papan apa? La ilaha illallah. Agak kesana lagi papan Allahu Akbar. Itu kalau kita perhatikan perjalanan dari Madinah ke Mekah, kalau yang ambil mikotnya di Dzul Hulaifah, itu di situ para jemaah. Kita pengguna jalan itu diingatkan untuk zikir. Ya. Supaya apa? Supaya ini khonnas ini loh. Kalau kalau kita lupa zikir, itu namanya setan itu akan nempel, mengintai kita. Ya. Melihat kelemahan kita di mana orang ini enggak zikir. Datangi setan. Ya. Tapi kalau di negeri kita kan di pinggir-pinggir jalan kan nggak ada zikir-zikir, adanya reklame, adanya foto paslon ini, paslon itu dan sebagainya. Ini di negeri kita. Tapi kita ingat sendirilah, kita kontrol diri kita kondisikan diri kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi sama Allah yang Maha Kuat. Ya, dari waswasil khannas. Ya, zikir pagi dan petang. Ya, kemudian baca Quran termasuk zikir juga kan, zikir yang paling mulia baca Quran. Ya, jadi untuk ini kembali ke pembahasan al-waswas. Apa yang dimaksud dengan waswas? Ya, kata para ulama, al-waswasahiyya ma yulqi fil qalbi minal afkari wal auham wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Waswas itu apa-apa yang dilemparkan oleh syaitan di dalam hati manusia dari pikiran-pikiran jelek, ya, dari pikiran-pikiran buruk, ya, atau keraguan-raguan yang itu untuk merusak kehidupan manusia. Jadi tujuannya syaitan untuk memasukkan waswas itu untuk menyelewengkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Dan ini kan kita ingat permusuhan kita dengan syaitan ini permusuhan yang sudah lama. Semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Adam ini kan digoda juga sama syaitan itu kan. Nabi Adam sama istrinya Hawa itu digoda juga sama syaitan. Akhirnya tergoda, Nabi Adam ini tergoda memakan buah dari pohon terlarang di surga. Ya, akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga. Tapi Nabi Adam kan taubat. Beliau tahu itu salah, beliau tahu itu keliru, beliau taubat. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Itu sekali lagi Nabi Adam juga membaca rububiyah. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat para jamaah, melanggar larangan, itu dia mendolimi dirinya. Ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu kita mendolimi diri kita. Makanya Nabi Adam mengajarkan kita kalau kita salah, keliru, ya sudah kita akui kesalahan kita, jangan kita ngeyel gitu loh. Nabi Adam beliau tahu, beliau sadar itu salah, keliru. Maka beliau bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi di sini permusuhan kita dengan syaitan ini sudah lama dan tidak akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Permusuhan anak keturunan Adam dengan syaitan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Atau kalau manusia ini sudah mati, jadi kita itu akan diintai oleh syaitan sampai kita meninggal dunia, sampai sakaratul maut. Ya, oleh karenanya ketika sakaratul maut itu kan manusia dalam keadaan lemah-lemahnya orang. Walaupun badannya kekar, badannya besar, sering fitness. Kalau ketika sakaratul maut ini dalam lemah-lemahnya manusia. Dan syaitan itu mengerahkan semua yang dia punya untuk menggelincirkan manusia di akhir kehidupannya. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat saudara kita itu sakaratul maut, maka kita mentalkin, membisiki ucapan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, supaya nanti orang ini di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal.
Karena orang ketika sakaratul maut itu digoda sama syaitan. Itu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir dalam menggoda manusia bagi syaitan ya ketika manusia sakaratul maut. Kalau sudah mati saya itu nggak digoda lagi. Selesai. Kalau sudah meninggal, roh sudah dicabut, manusia berpindah ke alam barzah, alam kubur, maka syaitan sudah nggak goda lagi, sudah selesai tugasnya. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang musuh yang satu ini, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Sampai syaitan itu bersumpah. Qala fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua anak keturunan Adam ini. Semuanya. Ya. Jadi syaitan sudah bersumpah. Ini syaitan sungguh-sungguh nggak main-main para jemaah. Allah sebutkan sumpahnya ini dalam Al-Quran. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Jadi di sini was-was itu keraguan-raguan, pikiran-pikiran buruk yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatinya manusia. Ya, ke dalam hatinya manusia. Allah sebutkan di Al-A'raf 20 ya, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Di surat Al-A'raf ayat 20 ini tentang bagaimana syaitan itu menggoda Nabi Adam dan istrinya. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan pun membisiki keduanya. Ya, keduanya yaitu Nabi Adam dan istrinya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar mereka itu menampakkan apa yang tertutup dari aurat-auratnya. Ya, ini Allah sebutkan bagaimana syaitan itu menggoda Nabi Adam dan istrinya. Kalau Nabi Adam aja bisa digoda, beliau seorang nabi, bagaimana kita, anak cucunya yang bukan nabi, yang orang biasa, yang banyak salah dan banyak khilafnya. Ya, maka jangan merasa aman dari godaan syaitan. Allah sebutkan di surat Qaf ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya. Wa laqad khalaqnal insana, dan kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia itu tentang dirinya. Jadi was-was ini ada dari dua sisi. Was-was ini terkadang dari syaitan, yang itu musuh bebuyutan dan musuh nyata bagi kita. Was-was itu dari diri kita sendiri. Sebagaimana tadi Qaf ayat 16, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami yaitu Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia tentang dirinya, terhadap dirinya. Ya. Ini yang namanya was-was. Ya. Kemudian was-was ini ada dua macam. Kan di sini kita berlindung nih kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang memiliki sifat al-khannas. Maka was-was ini ada dua macam para hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, kata para ulama, ini salah satu referensi yang lain, waswasatu syaitan fil ilmiyat, bisikan-bisikan syaitan dalam masalah ilmu. Ya, dalam masalah ilmu. Yang kedua, waswasatu syaitan fil amaliyat, dalam masalah amal. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Maksudnya apa? Was-was yang pertama ini dalam masalah ilmu, misalnya dalam masalah keyakinan. Ya, dalam masalah keyakinan. Syaitan itu diantara tipu dayanya membuat manusia itu ragu, membisik-bisikkan keraguan-raguan tentang masalah-masalah akidah. Ya, mungkin saja ada orang yang digoda, dibisik-bisiki syaitan, dibuat ragu tentang surga dan neraka, dibuat ragu tentang hari pembalasan, hari kiamat, dibuat ragu. Ini was-wasnya syaitan. Ya, dibuat kita diberikan keraguan-raguan tentang masalah-masalah yang sudah mapan dalam Islam, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab,
iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini kan rukun iman ini. Nah, salah satu perannya syaitan itu memberikan was-was dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Ya. Sampai Nabi pernah menyebutkan dalam salah satu hadis, kalau kalian dibisik-bisik oleh syaitan, ya, syaitan itu membisiki kalian, Allah yang menciptakan ini, Allah yang menciptakan ini, Allah yang menciptakan ini. Mungkin syaitan membisiki kita, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Ini syaitan. Maka Nabi mengatakan kalau kalian mendapatkan hal-hal seperti ini, maka berhentilah, ucapkan apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wis gitu saja. Jangan diteruskan. Jangan diladeni bisikan-bisikan ini. Ini membahayakan. Ya. Jadi bisikan ini bisa dalam masalah akidah, keyakinan, kita dibuat ragu tentang masalah keimanan. Ya, maka ini bisa diobati dengan ilmu. Ya, diobati dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian syaitan ini juga membisik-bisiki manusia, ditakut-takuti kemiskinan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mau sedekah, ditakut-takuti. Ya, dibisik-bisikin nanti kalau kamu sedekahnya banyak-banyak, gimana istrimu, gimana anakmu, gimana masa depanmu. Dibisik-bisiki, ditakut-takuti miskin, takut-takuti ini namanya juga was-was dari syaitan. Ya, jadi kita perlu waspada dan perlu ekstra kehati-hatian. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, kalau tadi was-was yang pertama dalam masalah apa? Masalah ilmu. Yang kedua, was-was ini dalam masalah amal. Ya, disebutkan dalam referensi yang lain, yaitu dalam masalah amal, dalam masalah ibadah. Misalnya gimana? Syaitan itu memberikan bisikan-bisikan kalau kita lagi sholat. Ya, lagi sholat kan biasanya mungkin ada di antara kita ketika sholat kan perutnya nggak enak, mules, kembung. Akhirnya seolah-olah buang angin. Maka ini hati-hati dari was-was. Kita jangan membatalkan sholat sampai mendapatkan satu dari dua hal, kata Nabi. Mendengarkan suara atau kecium baunya, kan gitu ya. Ini baru ini berarti betul buang angin. Tapi kalau cuma sekedar perut nggak enak, ketika kita sudah takbiratul ihram, sudah sholat, terus nggak usah menghiraukan bisikan-bisikan keraguan-raguan dari syaitan ini. Kan disebutkan juga dalam hadis para jamaah, kalau azan berkumandang, syaitan itu lari, menjauh. Azan selesai, syaitan balik lagi, goda manusia. Ketika iqamat, syaitan lari lagi. Ini disebutkan dalam hadis, syaitan lari. Ketika iqamat selesai, syaitan balik lagi, menggoda kita ketika kita sholat. Ya, jadi ketika kita sholat, kita diingatkan ini, ingatkan kunci, ingatkan dompet di sini. Itu ketika sholat kita digoda. Ya. Maka untuk bisa khusyuk ini perlu apa? Perlu perjuangan. Karena syaitan itu enggak rela. Kalau kita sholat khusyuk itu enggak rela. Dia akan menggoda, mengingatkan kita ini dan sebagainya. Ya. Jadi was-was yang kedua dalam masalah ibadah. Dalam masalah apa? Ibadah. Sama halnya dengan sholat. Terkadang kita sholat, apalagi kalau sholatnya sendirian. Ya, apalagi sholatnya sendirian. Terkadang kita lupa dapat berapa rakaat. Dapat 2, apa dapat 3, kan begitu. Ini keraguan-raguan. Dan ini juga munculnya itu dari syaitan juga. Terkadang dari diri kita. Ini sudah dapat berapa ya? Ya. Maka ini perlu kita ingat-ingat kembali dapat berapa. Ini juga keraguan-raguan. Ya. Dalam hal wudu, terkadang orang itu wudu sampai berulang kali. Ya. Sampai membasuh tangan lebih dari 3 karena dia was-was. Padahal maksimal membasuh anggota wudu itu berapa? 3 kali, jangan lebih. Ya, jangan lebih dari 3. Itu kalau kita lebih itu kita ada was-wasnya. Ya.
maksimal itu 3, minimal 1 kali. Maksimal 3. Kalau kita lihat kondisi air itu sedikit, misalnya kita lagi di pesawat, kita tetap wudu pakai air, atau kita di suatu tempat yang airnya terbatas, maka wudunya sekali-sekali aja, memberikan kesempatan kepada saudara kita yang lain bisa wudu. Wudunya sekali-sekali, mulai dari awal sampai akhir itu boleh sekali semuanya. Ya. Jadi maksimal 3. Jangan kita termakan was-wasnya dari syaitan. Dalam ini banyak ya, dalam masalah perceraian, ketika seorang suami itu marah kepada istrinya, ya, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan ini, dia ragu tadi ini sudah jatuh cerai apa enggak ya. Ini hati-hati para jemaah. Ya, kalau seandainya kita marah, emosi itu kontrol ini. Jangan sampai ternyata kita menyampaikan tolak cerai, ternyata kita enggak tahu kalau itu tolak. Wah, ini kan bahaya. Ya, ini jadi was-wasnya syaitan ini tidak terlepas dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari sisi keyakinan, akidah. Sisi yang kedua dari segi ibadah. Ya, sama-sama berbahayanya. Dan kita diajari oleh Allah dalam ayat ini, dalam surat ini, agar kita berlindung kepadanya min syarril waswasil khannas. Berlindung dari keburukan, kejahatan, bisikan dari syaitan yang memiliki sifat al-khannas. Al-khannas alladhi yakhnasu wa yanhazimu wa yuwalli wa yudbir inda dzikrillahi azza wa jalla wa huwa syaitan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, al-khannas ini adalah sifatnya syaitan yang mereka itu menggoda manusia ketika manusia itu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa zikir. Maka syaitan itu akan mudah leluasa untuk menggoda. Ya, untuk membisik-bisiki. Oleh karenanya marilah kita jaga yang namanya zikir ini, zikir doa. Coba diperhatikan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kehidupan beliau itu tidak terlepas dari zikir dan doa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, fi kulli ahyanihi. Ya. Dalam setiap keadaan. Ya, kecuali ketika dalam toilet ya, tempat yang najis itu ya kita enggak zikir di situ. Kita zikirnya ketika masuk kamar mandi saja. Ya, tapi di selain tempat-tempat yang najis kayak toilet, kamar mandi, maka kita banyakin apa? Banyakin zikir. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi bangun tidur zikir. Ya, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian Nabi itu kalau bangun tidur disebutkan dalam kitab Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi ini punyanya Imam Tirmizi. Saya mengkaji kitab ini juga di Mushola Ampel Sawahan setiap hari Senin. Di antara yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau bangun tidur itu baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini zikir kan? Baca Quran kan zikir. Ya. Kemudian beliau wudu, sholat malam. Ya. Kemudian sholat qobliyah subuh, sholat subuh, ada zikir pagi, terus seperti itu. Ya. Kita isi hari-hari kita dengan zikir. Karena zikir ini ibaratnya itu apa? Benteng. Ya. Jadi kalau kita sudah baca zikir, itu kita diberikan benteng sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan benteng ini kita akan terlindungi dengan izin Allah dari bisikan-bisikan musuh kita, yaitu bisikan-bisikan syaitan. Ya. Jadi jaga yang namanya zikir, jaga yang namanya zikir. Dan juga zikir yang paling mudah, zikir yang ringan, yang mudah diucapkan, yang pahalanya besar itu apa? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kan 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ya. Jadi sering-sering kita mengisi hari-hari kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan al-khannas ya alladzi yakhnasu wa yanhazimu wa yuwalli wa yudbir inda dzikrillah. Khannas itu
ketika manusia itu ingat kepada Allah, maka syaitan ini lari. Ketika manusia itu lalai, maka syaitan ini pun datang dan mendekat serta menggoda manusia. Ya, walihada idanu dia li salat adbarat syaitan lahu durat, kata Syekh Utsaimin. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, kalau azan itu berkumandang, maka syaitan ini lari sampai terdengar suara kentutnya, durat, supaya enggak mendengar azan. Fa idza qudiya nida aqbala hatta idza suwiba li salati adbar. Kalau azan selesai, syaitan itu balik lagi. Ya, hatta idza suwiba li salat adbar. Kalau iqamah, maka syaitan lari. Ya, dan setelah iqamah itu selesai, maka syaitan datang lagi untuk menggoda manusia. Ya, menggoda manusia. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. Ya, misalnya kalau seseorang itu masuk rumah, ya, kemudian orang ini ketika masuk rumah dia baca bismillah, dia ucapkan salam kepada keluarganya, penghuni rumah, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Nabi menyebutkan dalam salah satu hadis, kalau seseorang itu ketika masuk rumahnya dia baca bismillah, dia mengingat Allah, dia zikir kepada Allah, syaitan mengatakan kepada teman-temannya la mabita lakum wala asya, kita enggak ada tempat menginap di sini. Enggak ada tempat untuk di sini. Akhirnya ngalih. Ya, pergi dia. Tapi kalau kita ketika masuk rumah enggak zikir, ya dikhawatirkan mereka menyertai kita. Ya. Mereka mengintai kita di saat kita di dalam rumah. Ya. Sampai ketika kita masuk kamar mandi, kita diajari oleh Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu kita berlindung kepada Allah para jamaah. Masuk toilet itu Nabi mengajar kita berlindung kepada Allah. Ya, kita buka di kamar mandi kan kita buka aurat itu, buka baju dan sebagainya. Kita sebelum masuk kamar mandi baca doa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syaitan menggoda, mengintai dan menginginkan keburukan dari kita. Ya. Kemudian ini tadi ayat yang keempat, Allah mengajarkan kita agar kita berlindung ya kepadanya dari keburukan namanya was-was dari syaitan. Kemudian ayat yang kelima dari surat ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan di dalam dadanya manusia. Ya. Di dalam dada. Di dalam dada ini ada hati. Ya, jadi yang dibidik oleh syaitan yang pertama itu adalah masalah hati. Ya, kan kita pernah baca hadis atau pernah dengar hadis Nabi SAW, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, penyakitan, maka anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Segumpal daging ini apa kata Nabi? Hati. Ya. Jadi yang diincar oleh syaitan pertama kali sebelum anggota tubuh yang lain, sebelum mata, telinga, ya, kaki, tangan, kemaluan, ini dibidik itu apa namanya? Hati dulu. Disebutkan alamai alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Maka pentingnya kita menjaga apa? Menjaga hati. Ya. Sampai di masyarakat kita kan ada namanya tombok hati kan gitu ya. Terlepas dari benar tidaknya bagaimana, ini ada pembahasan tersendiri. Jadi saking pentingnya masalah hati. Ya. Masalah hati ini gimana sih para jemaah? Hati itu yang pertama itu ada namanya tasfiyah. Yang kedua ada namanya tarbiyah. Tasfiyah itu membersihkan hati dari segala macam penyakit-penyakitnya. Penyakit hati itu kayak gimana? Riya, ibadah ingin dipuji, ini namanya riya. Sum'ah, ibadah pengen didengar sama orang. Sombong, ujub, apa lagi? Hasad, ya, iri, dengki,
tergesa-gesa itu penyakit hati, kupu. Jadi banyak penyakit-penyakit hati ini kita bersihkan dulu, namanya tasfiyah. Kemudian apa? Yang kedua tadi apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu kita latih, kita isi hati kita dengan amalan-amalan hati, namanya a'malul qulub. Amalan hati ini ya ikhlas, kemudian cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, sabar terhadap takdir, syukur terhadap nikmat, ini semuanya amalan hati. Ya, ridho. Ya, ini namanya amalan hati. Ini supaya hati ini terjaga. Ya, supaya kita tidak dipermainkan oleh syaitan, karena syaitan ini membidik hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Dan juga kalau kita perhatikan doa istiqomah, kalau betul-betul kita mau istiqomah, itu terkait dengan hati. Misalnya disebutkan oleh Allah dalam awal-awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, di sini kita menyebut rububiyah lagi. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau melencengkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk, engkau berikan hidayah kepada kami. Ini masalah hati para jemaah. Ya. Karena banyak orang yang sudah dapat hidayah, mereka kembali kepada jalan yang melenceng lagi karena mereka tidak dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita pede, saya sudah dapat hidayah, saya sudah ini. Oh, tetap kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Minta keteguhan hati. Karena hati ini ibaratnya ya raja lah. Hati ibaratnya raja, anggota tubuh yang lain itu pasukannya, rakyatnya. Kalau hati baik, insya Allah anggota tubuh yang lain akan baik. Kalau hatinya masalah, anggota tubuh yang lain akan bermasalah juga. Ya, jadi penting dalam masalah hati. Kalau mau istiqomah, perhatikan hati dulu. Doanya Nabi SAW itu juga terkait hati. Apa doanya beliau? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku ya Allah di atas agamamu, di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Ya, jadi ini hati ini bukan hal yang sepele, tapi sumber atau poros keistiqomahan seorang hamba itu berawal dari hati. Ya, tapi tetap ada kaitannya. Kalau kita pengen hati kita itu bersih, maka kita jaga dua hal, salah satu dua-duanya, yaitu penglihatan dan pendengaran. Kan biasanya apa yang kita lihat dari mata turun ke hati. Jadi kita filter para jamaah. Kalau kita mau melihat, kita mau baca berita yang bermanfaat saja. Umur kita ini terbatas, nggak lama. Jadi kalau mau baca buku, baca berita, baca yang bermanfaat saja. Jangan kita dihabiskan baca hal-hal yang bermanfaat, berita ini, kabar ini, isu itu. Kalau memang itu ada kepentingannya terkait pekerjaan kita, bisnis kita, ya silakan. Tapi kalau nggak ada kepentingannya, itu akan memperkeruh hati saja, memperkeruh, mengotori, kita jadi kepikiran ini. Ya, jadi difilter. Yang kita dengar juga kita filter, disaring gitu loh. Jangan semua itu kita dengar, akhirnya turun ke hati kita, mengotori hati dan sebagainya. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi dalam ayat ini kita agak melebar karena ada kaitan-kaitannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang terakhir Allah sebutkan minal jinnati wan nas. Dari bisikan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ya. Jadi terkadang bisikan itu bukan hanya dari bangsa jin, tapi juga dari bangsa manusia. Kata beliau, kata penulis, ay annal wasawisa takunu minal jinni wa takunu min bani Adam. Ya, terkadang waswas, bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan kejahatan itu muncul dari bangsa jin. Ya, syaitan. Yang kita nggak bisa melihat mereka bisa lihat kita. Ini bangsa jin.
Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Ya. Kemudian watakunu min bani Adam. Dan juga bisikan ini itu terkadang muncul dari anak Adam, dari manusia. Amma waswasatul jin fa dhahirun li annahu yajri min ibni Adam majrad dam. Adapun bisikan dari bangsa jin ini sudah kelihatan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis, godaan syaitan itu seperti aliran darah manusia. Sebagaimana darah itu mengalir dalam tubuh kita, begitu pula godaan syaitan itu terus nempel dalam diri kita, kecuali kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara cara mempersempit gerak-gerik syaitan untuk menggoda kita selain dengan zikir, itu dengan ibadah puasa. Kan beda kalau Ramadan para jamaah. Ramadan itu kan ibadah puasa kan wajib, itu kan rukun Islam. Kan apa nuansa-nuansa keimanan itu kan kental di Ramadan. Karena kita di siang harinya puasa, di malam harinya kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Kemudian kita dianjurkan untuk baca Quran. Ibadah di Ramadan ini kan kelihatannya kerasa ringan, enak, kan gitu ya. Karena kita sedang mempersempit jalannya syaitan dalam diri kita dengan puasa tadi. Ya. Karena dengan puasa itu syahwat itu akan teredam. Ya, kita lapar, kita mau ngomong ini, mau mencaci maki ini, kita lapar, nggak jadi mencaci maki, nggak jadi emosi, teredam. Ya, bahkan Nabi SAW menganjurkan anak-anak muda yang sudah menikah tapi belum mampu nikah dengan puasa. Ya, wahai anak-anak muda, kalau kalian kalau kalian sudah mampu nikah maka hendaklah nikah. Tapi kalau belum mampu maka hendaklah dia puasa. Ya, jadi puasa ini salah satu cara untuk mempersempit langkah-langkah syaitan dalam menggoda diri kita. Dari kita masih hidup. Kemudian di sini, amma waswasatu bani Adam fama aksarul ladina ya'tuna ilal insan yukhuna ilaihi bisyarr wa yuzayyinahu fi qalbihi hatta ya'khudha hadzal kalam bi lubbihi wa yansarifu ilaihi. Ya. Jadi di sini adapun bisikan dari manusia ini biasanya dari teman-teman yang buruk. Teman-teman yang jahat. Oleh karena bahasa sekarang namanya apa? Circle ya. Circle itu apa? Orang-orang yang di dekat kita. Itu kita lihat para jemaah. Kita lihat circle kita kayak gimana. Oh, alhamdulillah circle saya orangnya baik. Senantiasa membisiki saya yang baik-baik. Ngajak saya kebaikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau circle kita isinya dunia, kita nggak diingatkan akhirat, nggak diingatkan ibadah, maka ini kita batasilah. Ya, karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi perhatikan, karena biasanya membisiki keburukannya teman-teman yang buruk. Nabi SAW pernah mengingatkan, almaru ala dini khalilihi. Kualitas istiqomah seseorang, kualitas agama seseorang itu tergantung kepada siapa temannya. Fal yang dur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya, teman ini ada di dunia nyata, ada di dunia maya, di medsos. Ya usahakan teman-teman kita di medsos itu juga teman-teman yang baik, yang istiqomah. Sehingga yang muncul di beranda kita itu hanya isinya apa? Kebaikan, bukan isinya isu, kebohongan, hoak, mencaci maki, mengadu domba, menyebarkan keburukan ini, jangan. Sudah cut aja kalau kayak gitu. Kita ikut grup WA. Isinya apa grup WA ini? Kalau isinya kebaikan, tafadhol, lanjut. Tapi isinya keburukan, maksiat, saya izin live saja. Kita jaga keselamatan. Ya, jadi terkadang ada orang ya, ini sebagai penutup. Terkadang ada orang, misalnya, nggak apa-apa, nanti saya yang nanggung dosanya. Ada nggak kayak gitu? Oh, itu omong kosong para jamaah, nggak ada kayak saya yang nanggung dosa itu nggak ada. Ya, kalau kita diajak-ajoi maksiat, diajak-ajai melakukan yang haram, kemudian orang itu saya yang dosa, itu omong kosong. Kita tetap dapat dosanya. Orang yang ngajak dosanya double. Ya, orang yang ngajak, yang ngojok-ngojok, yang bisik-bisiki kita dosanya double. Dia sendiri dosa yang lain karena dia ngajak orang lain untuk berbuat dosa juga. Jadi dosanya rapel. Ya. Jadi jangan kita termakan bisikan-bisikan nanti saya yang nanggung dosanya. Nanti kita taubat. Jangan begitu, Pak. Ya.
Jadi kalau kita ingat kisahnya Nabi Yusuf itu ya. Nabi Yusuf itu kan punya beberapa saudara. Ya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mereka punya makar. Ya. Ketika mereka menjalankan makar ini, nggak apa-apa, kita jalankan makar ini, nanti kita taubat, kita jadi orang baik lagi. Kayak gitu. Ya, ini juga salah satu tipu dayanya setan. Terus nggak apa-apa lah, kita lakukan ini, nanti kita taubat. Iya, kalau kita masih punya umur untuk taubat. Lah kalau kita pas maksiat kemudian mati, akhirnya su'ul khotimah, ini kan ngeri para jamaah. Ya, jadi jangan kita buka pintu bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat. Baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Ya, dan hati-hati dari bisikan-bisikan manusia. Jadi manusia ini umum, minal jinnati wan nas, manusia ini umum. Bisa jadi manusia ini orang terdekat dalam kehidupan kita, istri kita atau anak kita. Kan Allah sebutkan di dalam surat At-Taghabun bahwasanya terkadang istri dan anak itu bisa jadi apa? Musuh. Itu Allah sebutkan di Al-Qur'an. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang paling tahu dan maha tahu bagaimana sikap atau sifatnya manusia itu gimana. Ya. Jadi kalau istri kita membisik-bisiki supaya kita melakukan yang haram, cari dengan bisnis-bisnis yang haram, maka cut di sini. Jangan sampai kita turuti. Kita yang menyesal nanti ketika kita di liang lahat, istri kita pulang, istri kita tetap di rumah, anak kita pulang, kita sendirian di alam kubur, cuma amal soleh saja yang menemani. Ya, anak kita, memang kita cinta istri itu tabiat ya, cinta anak itu tabiat manusia. Tapi kalau sampai istri dan anak itu mengajak kita maksiat, maka jangan kita turuti, karena ini musuh kita. Ya, jadi manusia ini umum, minal jinnati wan nas. Jangan-jangan manusia yang membisik kita keburukan itu adalah orang-orang terdekat kita. Maka waspadalah, kan begitu. Ya, jadi intinya kesimpulannya pada kesempatan pagi hari ini kita membahas satu surat, yaitu surat An-Nas. Jangan lupa membaca surat ini, ya, zikir pagi dan petang jangan dilupakan. Setiap selesai sholat baca An-Nas ini sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada dalilnya, sehingga dalam 24 jam itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering-seringlah kita zikir. Zikir ini ibadah yang mudah, tapi pahalanya besar. Kenapa zikir itu mudah? Karena zikir itu nggak perlu tenaga banyak. Zikir itu nggak perlu mengeluarkan duit. Yang penting zikir itu apa? Yang penting bacaan zikir yang kita baca itu ada dalilnya dari Nabi SAW, ada tuntunannya, ada contohnya, dan zikir itu kita lakukan dengan konsentrasi. Ya, bukan hanya sekedar lisan tapi konsentrasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah dari bisikan-bisikan syaitan, baik itu dari kalangan bangsa jin ataupun dari kalangan bangsa manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.